Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat kan? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah. Mengenai penjelasannya akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, pada dasarnya cara pengerjaan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah ini hampir sama seperti pengerjaan bilangan bulat kemarin ya. Nah, di sini untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama, yaitu jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Diingat, yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua, jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, operasi hitung yang paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ada dua syarat. Yang pertama yaitu yang ada dalam tanda kurung dulu, dan yang kedua yaitu kerjakan dari paling kiri dulu. Nah, kita lanjut langsung ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama yaitu 2154 ditambah 1543 dikurang 1763. Ingat ya, kalau tidak ada yang di dalam tanda kurung, kita kerjakan mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi 2154 ditambah 1543 kita kerjakan terlebih dahulu sampai ada hasilnya yaitu 3697 dikurang dengan angka yang belakangnya yaitu 1763 sehingga hasilnya yaitu 1934. Lanjut soal yang kedua, 4359 dikurang 3974 ditambah 2754. Nah, di sini karena ada angka yang di dalam kurung, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Nah, di sini yang di dalam kurung yaitu dikurangin dulu sampai ada hasilnya yaitu 385 ditambahkan dengan angka yang paling belakang yaitu 2754. Sehingga hasilnya yaitu 3139. Lanjut contoh soal yang ketiga. 1975 ditambah buka kurung 2539 dikurang 1123 tutup kurung ditambah 2874. Diingat, di sini karena ada angka yang di dalam kurung, jadi angka yang di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru kita tambahkan dengan angka yang paling kiri. Kita kerjakan dari yang paling kiri ya. Jadi 1975 ditambah tadi hasil yang pengurangan di atasnya tadi yaitu 1416. Ini dikerjakan terlebih dahulu juga ya. Kita kerjakan dari paling kiri dulu sampai ada hasilnya yaitu berapa? 3391 ditambah dengan angka yang paling belakang yaitu 2874 sehingga hasilnya yaitu 6265. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun, kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, syarat-syaratnya, syarat-syarat pengerjaannya yaitu jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Syarat yang kedua yaitu jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urut dari kiri terlebih dahulu. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 400 dibagi 20 kali 15. Nah, di sini karena tidak ada angka yang di dalam kurung, maka kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Yang mana? Yaitu 400 dibagi 20. Kita kerjakan dulu sehingga hasilnya yaitu 20. 20 kita kalikan dengan angka yang paling belakang berapa?
20 kali 15 sehingga hasilnya yaitu 300. Contoh soal yang kedua, 25 kali buka kurung 525 bagi 15 tutup kurung. Karena di sini ada angka yang di dalam kurung, maka angka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 525 bagi 15 hasilnya yaitu 35. Setelah itu kita kalikan dengan angka yang di depannya tadi, yaitu 25 kali 35 sehingga hasilnya yaitu 875. Yang ketiga yaitu pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ingat ya, yang di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Syarat yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ketika ada soal perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, kita kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu ya. Syarat yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Ketika ada contoh soal yaitu ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan urut dari paling kiri dulu ya. Lanjut, syarat yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Ketika ada soal di situ ada penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan urut dari paling kiri terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, 300 tambah 2400 bagi 120. Nah, di sini ada penjumlahan dan pembagian. Kita kerjakan yang mana dulu? Ya, yang pembagian dulu ya. 2400 bagi 120. Berapa hasilnya? 20. Lalu kita tambahkan dengan angka yang di depannya yaitu 300 tambah 20 sehingga hasilnya 320. Contoh soal yang kedua, 20 kali 15 tambah 800 bagi 5 kurang 40. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan juga ada pengurangan. Kita kerjakan yang mana dulu? Kita kerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Yang mana? Yaitu 20 kali 15 kita kerjakan dulu. Lanjut 800 bagi 5 kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga 20 kali 15 sama dengan 300. Lalu yang 800 bagi 5 sama dengan 160. Sehingga hasilnya yaitu 300 tambah 160 kurang 40 sehingga hasilnya 420. Contoh soal yang ketiga, 550 tambah 35 kali 45 kurang 4000 bagi 5. Ingat, di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga ada pengurangan. Kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Yang mana? 35 kali 45, lalu 4000 bagi 5. 35 kali 45 sama dengan 1575. Sedangkan 4000 bagi 5 sama dengan 800. Lalu jumlah tadi kita jumlahkan dengan angka yang di depan tadi yaitu 550 tambah 1575 bagi 800 sehingga hasilnya 1325. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Langkah-langkah menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah yang pertama yaitu pahamilah soal cerita dengan baik. Ingat ya, pahami soal cerita dengan baik. Kalau tidak mengerti dengan membaca satu kali, bisa kita baca 2-3 kali atau sampai 5 kali nggak apa-apa ya. Langkah-langkah yang kedua yaitu tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Langkah yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama, Merlin membeli 15 kantong buah kelengkeng. Setiap kantong berisi 35 buah kelengkeng.
Kelengkeng tersebut dibagikan kepada 25 temannya sama banyak. Berapa banyak kelengkeng yang diterima setiap teman Merlin? Nah, kita pahami dulu soalnya seperti apa. Kita pahami satu-satu dulu. Merlin membeli 15 kantong buah kelengkeng. Itu artinya berapa? 15 ya. Setiap kantong berisi 35 buah kelengkeng. Karena di sini ada kata setiap kantong. Itu artinya adalah dikali. Kali berapa? Kali 35 ya. Yang ketiga, dibagikan kepada 25 temannya sama banyak. Ingat ada kata kuncinya yaitu dibagikan. Berarti itu artinya dibagi. Lalu setelah itu kita buat kalimat matematikanya. Bagaimana? 15 kali 35 bagi 25. Kita kerjakan yang mana dulu? Kita kerjakan dari paling kiri dulu. Kenapa? Karena tidak ada angka yang di dalam kurung. Jadi 15 kali 35 hasilnya 525. Kita bagi angka dengan yang paling belakang tadi yaitu 25. Sehingga hasilnya 21. Jadi banyak kelengkeng yang diterima oleh teman Merlin adalah 21 buah. Lanjut contoh soal yang kedua. Bu Isyah mempunyai 4 kandang bebek. Setiap kandang bebek berisi 50 ekor bebek, di mana 15 diantaranya merupakan bebek jantan. Pada suatu hari, semua bebek betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 20 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadahnya? Ingat ya, harus dipahami dulu soalnya. Kita pahami satu-satu dulu. Bu Ijah mempunyai 4 kandang bebek, artinya 4 ya. Setiap kandang bebek berisi 50 ekor bebek. Ada kata kuncinya setiap, berarti kalau ada kata kunci setiap itu kalimat matematikanya dikali ya, jadi kali 50. Dimana 15 diantaranya merupakan bebek jantan, karena di situ tadi yang ada di kandang tadi ada bebek jantan dan betina, berarti artinya di sini dikurang 15 itu adalah bebek jantan. Pada suatu hari, semua bebek-bebek betina bertelur masing-masing 1 butir, artinya kali 1. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam 20 wadah secara merata. Di sini artinya adalah dibagi 20. Nah, kita buat kalimat matematikanya. Bagaimana? 4, yaitu 4 kandang bebek, kali yang mana? Kali tadi kita kerjakan dulu, karena di sini ada 50 ekor itu bebek jantan dan betina, berarti kita kurangin dulu, yaitu 50 kurangi 15, yaitu kurangi bebek jantannya, bagi 20 wadah. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Mana? 50 kurang 15, yaitu 25. Setelah itu, karena di sini ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan dari paling kiri terlebih dahulu, yaitu 140 bagi 20 sama dengan 70. Jadi, setiap wadah dapat memuat telur bebek sebanyak 70 butir. Lanjut contoh soal yang ketiga. Lori membeli 9 gelang manik-manik. Sebanyak 4 gelang terdiri dari 13 manik-manik, dan sisanya terdiri dari 19 manik-manik. Berapa jumlah manik-manik semua gelang yang dibeli Lori? Nah, kita pahami dulu soalnya. Yang pertama yaitu Lori membeli 9 gelang manik-manik, itu artinya berarti 9. Sebanyak 4 gelang terdiri dari 13 manik-manik. Berarti ini kalimat matematikanya yaitu 4 kali 13. Lanjut, sisanya terdiri dari 19 manik-manik. Kita ambil dari mana? Dari tadi jumlah gelangnya ada 9. Lalu yang 4 tadi kan terdiri dari 13 manik-manik. Nah, berarti 9 dikurang 4. Lalu hasil 9 dikurang 4 ini kita kalikan. Kali yang mana? Kali dengan 19 manik-manik. Jadi 5 kali 19. Nah, kita buat menjadi kalimat matematikanya. Bagaimana kalimat matematikanya? 4 kali 13 tambah 5 kali 19. Kita kerjakan
karena di sini ada perkalian ya, dua-duanya perkalian dan ada penjumlahan. Kita kerjakan yang perkalian dulu, yaitu 4 kali 13 dengan 5 kali 19. Hasilnya 4 kali 13 52, 5 kali 19 sama dengan 95. Kita tambahkan 52 tambah 95 sehingga hasilnya 147. Jadi jumlah manik-manik lori keseluruhan adalah 147. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Teacher akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.